Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ahyani, saya mahasiswa dari Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bantuan Hukum Ekonomi Syariah untuk memberikan konsultasi terhadap penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah. Di sini saya mengambil contoh dari konsultasi pengadilan yang berwenang mengadili sengketa perbankan syariah oleh Sofia Hasanah, sarjana hukum tentang bisnis dan investasi. Ya, perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati. Di sini saya akan berkonsultasi tentang bagaimana sih caranya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Ya, yang pertama, pengadilan apa yang berwenang menyelesaikan sengketa kredit macet senilai 100 juta pada bank syariah? Baik, terima kasih untuk pertanyaan oleh saudari Dewi. Mengenai sengketa kredit macet dalam perbankan syariah yang Anda tanyakan, kita dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 21 tentang bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2014 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Perma nomor 14 Tahun 2016 tentang masalah bank syariah merupakan lingkup perkara ekonomi syariah. Kemudian, perkara ekonomi syariah itu adalah perkara yang di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk juga wakaf, zakat, serta sedekah yang bersifat komersial. Lantas ada dua pertanyaan lagi ya. Yang pertama yaitu, apakah gugatan diajukan ke pengadilan negeri, pengadilan agama? Jadi menjawab pertanyaan saudari Dewi, untuk pertanyaan yang kedua yaitu pengadilan manakah yang berhak menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di dalam lingkungan peradilan agama. Gugatan sengketa ekonomi syariah terdapat dua perkara, yaitu gugatan sederhana, yang kedua dengan gugatan dengan acara biasa. Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana telah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak 200 juta. Sedangkan pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dengan acara biasanya dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku, kecuali yang telah diatur khusus dalam Perma nomor 14 tahun 2016. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka sengketa kredit macet bank syariah senilai 100 juta yang Anda tanyakan di atas dapat diselesaikan pada peradilan agama dengan gugatan sederhana karena nilainya kurang dari 200 juta. Kemudian penggugat mengajukan gugatannya di kapinitraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik, atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi belangko gugatan yang diadakan oleh kepanitraan. Belangko gugatan berisi keterangan mengenai identitas penggugat atau tergugat, kedua penjelasan ringkas tentang duduk perkara, yang ketiga tentang tuntutan penggugat, dan yang terakhir wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisir pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. Ya. Lantas, adakah dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian sengketa ekonomi tersebut? Pasti semua untuk menyelesaikan sengketa itu pasti merujuk pada dasar-dasar hukum yang terkuat, apalagi tentang yang hukum ya. Dasar hukum pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan diubah pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Sekian, terima kasih. Ya, mungkin itu yang dapat kami jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.